Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahji ila yaumil jaza. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, azakumullah, alhamdulillah. Hari ini kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk melaksanakan dan menjalani segala program-program hebat muslim, program-program terhebat bagi seorang muslim, baik kegiatan pribadi maupun kegiatan kolektif. Mudah-mudahan semuanya ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekecil apapun yang kita jalani bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu melipat gandakan kebaikan, tidak pernah setara, tetapi selalu minimal 10 kebaikan yang didapat oleh manusia muslim yang ikhlas ketika melakukan satu kebaikan, dan itu sudah janji Allah sampai 700 kali lipat dan sampai tak terhingga. Semoga itu menjadi motivasi kita, amin. Subuh ini kita akan lanjutkan tentang pelajaran kita mengenai tingkatan tertinggi di dalam agama Islam. Itu adalah dari triple I, itu iman, Islam adalah ihsan. Kalau boleh mungkin kita mengambil sebuah kesimpulan atau kalimat singkatnya, maka setiap orang yang muhsin itu dia muslim dan mukmin. Ya, tidak semua yang mukmin, yang mengaku beriman, yang mengaku Islam mencapai tingkat ihsan. Karena ihsan itu adalah satu tingkatan di dalam agama Islam yang tertinggi, karena mencapai apa yang disebut dengan muraqabah. Ada muqarabah, ada muraqabah. Kalau muqarabah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salat, dengan cara beramal baik, dengan sedekah, dengan thalabul ilmi dan lain sebagainya. Kalau muqarabah, di dalam setiap kegiatan kita dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kita selalu merasa diawasi Allah. Ini yang susah, karena manusia kadang berpikirnya yang nyata, nggak kelihatan siapa-siapa mah berarti nggak ada siapa-siapa, gitu kan. Itulah. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah muraqabah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ketika beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya berarti, ya, terutama ketika ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ya, ibadah salat, ibadah saum, haji dan semuanya, dan juga ibadah yang ghair mahdhah, itu ketika melakukannya ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat Allah. Karena sedekah diperintahkan Allah, ketika bersedekah Allah mengawasi kita ini. Ketika salat diperintahkan Allah, Allah mengawasi kita ini. Dan semua perintah agama itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan, meyakini Allah melihatnya. Kita melihat Allah gitu. Itu tingkatan yang paling susah. Merasa diawasi Allah atau merasa melihat Allah. Makanya kata Rasulullah di hadis berikutnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Jika engkau tidak bisa melihat Allah, karena tidak mungkin manusia melihat Allah di dunia, hanya nanti di akhirat, maka kalian harus meyakini Allah melihat kita. Makanya ketika tingkatannya adalah merasa diawasi Allah, itu sudah tingkatan yang terbaik. Tetapi merasa melihat Allah itu paling susah, karena yang tidak mungkin. Hanya sebagai sebuah motivasi bahwa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah selesai kita membahas tentang ihsan. Ya. Lalu di dalam hadis itu Rasulullah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai iman dengan rukun yang 6 itu, Islam dengan yang 5 tadi. Kemudian Jibril bertanya, "Akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya ya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ila akhiril hadis, sampai hadis itu sampai terakhir dari hadis yang tersebut. Lama kana min jumlati arkanil iman al-imanu bil yaumil akhir wa huwa yabda'u bi qiyamis sa'ati wa nihayatid dunya fa qiyamus sa'atu huwa nihayatud dunya wa bidayatul akhirah fa huwal ajalul ladzi darabahu Allah subhanahu wa ta'ala li hadhil hayat yantahi thumma taqumu qiyamah wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman faman syakka fi qiyamis sa'ati aw taraddada aw jahada qiyamis sa'ati fa innahu kafir. Jadi penjelasannya bahwa ketika seluruh rukun iman sudah diyakini, bahwa iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya, sampai iman kepada takdir. Di situ kan ada iman kepada hari akhir yang kelimanya. Nah, ketika iman kepada hari akhir, maka di situ kita meyakini bahwa mulainya terjadi awal hari akhirat, akhir dari dunia adalah terjadinya hari kehancuran yang disebut dengan hari kiamat. Kalau itu sudah terjadi, maka akhirat dimulai. Ya, bagaimana mulainya sudah kita bahas bahwa ada hari dibangkitkan pada tiupan sangkakala kedua. Itu adalah membangkitkan manusia yang sudah mati bangkit. Kalau sudah bangkit, dibahas tentang di padang mahsyar berkumpul dan semuanya ada sirat, ada titian dan seterusnya begitu. Nah, maka orang yang ragu dengan akan terjadinya hari kiamat, kejadian hari kiamat, termasuk kafir. Ya, sebagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada agama dan tidak percaya kepada hari akhir. Itu banyak yang meyakini hari kiamat tidak akan terjadi. Artinya kalau sudah mati, maut saja selesai. Selesai kehidupan begitu. Nah, itu adalah kekafiran. Di antara klaim orang kafir bahwa hari kiamat tidak akan terjadi itu adalah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi setelah mati sudah selesai. Kul, katakan Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Katakan Muhammad, sanggah mereka itu tidak benar. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pasti dan akan dikumpulkan, kemudian akan disampaikan kepada kalian seluruh perbuatan kalian di dunia. Ya, gitu. Dan itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mudahnya membangkitkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari lahan yang kering setelah Allah turunkan hujan dan seterusnya. Itu adalah gambaran nyata dari yang mati bisa hidup. Rumput kering lalu kita siram, itu menjadi tumbuh kembali. Allah itu mudah bagi Allah kita. Nah, la yakfi annal insan yu'minu bil yaumil akhir bal la budda an ya'mala al yaumil akhir fa ya'malu shalihat wa yatubu minas sayyi'at wa yasta'inu li hadzal yaum. Enggak cukup bagi manusia itu mengimani kiamat akan terjadi, akhirat akan datang tanpa ada usaha untuk beramal soleh dan mempersiapkan diri, termasuk bertobat dari segala keburukan. Enggak cukup itu, harus tobat, amal soleh, persiapan begitu. Hada huwal maksud, itu yang dimaksud.
Amma mujaradul iman bil yaumil akhir wa la yasta'idu wa la ya'malu lahu fa innahu la yastafidu min hadal iman. Meyakini kiamat akan terjadi tetapi tidak beramal soleh, tidak punya persiapan, tidak ada yang dilakukannya, itu imannya tidak berguna. Nah, itu. Wa qiyamus saati wa tauqituhu la ya'lamuhu illallah. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu waktu kejadiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ista'tsarallahu bi'ilmihi falam yukhbir bihi bil malaikah. Itu ya. Ista'tsarallahu bi'ilmihi falam yukhbir bihil malaikah. Tentang hari kiamat itu Allah hanya mengisahkan untuk dirinya. Itu ilmu untuk Allah saja. Falam yukhbir, tidak disampaikan bihi kepada malaikat pun. Jadi malaikat Jibril pun tidak tahu. Kayak gitu ya. Walam yukhbir bihi rasul, tidak juga pernah diajarkan kepada para rasulnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal innallaha jalla wa ala akhfa ilmahu anil khalqi. Tetapi Allah menyembunyikannya kepada seluruh makhluk. Satu pun tidak ada. Ya. Li'annahu laisa linnasi maslahatun fi ma'rifati mata taqumus saah. Kenapa disembunyikan Allah, tidak disampaikan, tidak diberitakan? Karena tidak ada gunanya. Tidak ada kemaslahatan seseorang tahu tentang kiamat akan terjadi besok, kapan, enggak ada. Enggak ada gunanya. Ya. Mungkin nanti ada orang yang begini, udahlah enggak usah ngapa-ngapain, persiapannya tanggal berapa. Atau begini, sekarang berbuat jahat aja semau-maunya gitu kan nanti. Toh kiamatnya juga tanggal sekian. Makanya yang disembunyikan Allah itu kan diantaranya hari kiamat dan kematian. Kalau saja sekarang tahu kiamat itu misalnya hari Jumat tanggal sekian tahun sekian, lalu dia hari ini tidak ada waktu, terus dia tahu nggak matinya kapan? Memang tahu hari itu, tapi sekarang mati. Begitu kan? Atau orang tidak berikhtiar, tidak usaha, tidak ke pasar, tidak kemudian persiapan kiamat aja. Atau orang berbuat jahat dulu, mempeng gitu. Nah itu juga nggak ada manfaat. Makanya hari kiamat, kematian disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sesungguhnya rezeki. Walaupun sudah dipastikan ada, tetapi kita kadang tidak tahu. Yang ada hanya sebuah prediksi aja. Gitu kan? Sekarang yang naik angkot jam sekian bakal 4 sekian. Kenyataannya kadang-kadang nggak ada penumpangnya mungkin ya. Gitu. Kadang-kadang kita nggak, sepi lah gimana. Tahu-taunya rezeki nomplok. Dan itu siapapun begitu. Wallahu alam. Dan rezeki bukan hanya uang kan, begitu. Nah begitulah. Jadi beberapa hal itu Allah sembunyikan supaya kita punya nilai juang, ada harapan dan semangat. Gitu Allah alamnya. Barangkali itu ya. Innamal maslahatu fil imani bi qiyamiha wal istidad laha. Jadi yang maslahat itu adalah dengan iman kepada akan terjadinya hari kiamat itu dia punya persiapan yang maksimal gitu. Hadza huwal maksud, itulah maksudnya. Wa amma waqtu qiyamis saati fa hadza ilallah jalla. Kapan waktu kiamat terjadinya? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akhbiri anis saah, maka beliau menjawab itu dalam hadis mal mas'ul bi'a'lami minas sa'il, kan begitu ya. Nah. Qad jaa'a fil Qur'ani fi ayatin katsiratin bayanu annahu la ya'lamu waqta qiyamis saati illallah. Kapan terjadinya kiamat sudah jelaskan di dalam Quran di beberapa ayat bahwa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya. Ada orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan terjadinya kiamat, katakanlah sesungguhnya itu adalah hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan waktunya kecuali Allah saja. Itu di dalam surah Al-A'raf. Wa qala yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha kanahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'asyiyatan aw duhaha. Demikian juga disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Mereka bertanya kapan hari kiamat.
apa yang engkau telah ingatkan bahwa kamu akan kembali pada puncaknya siapa manusia, muntahaha, mau siapapun manusia seluruhnya pada akhirnya akan kembali kepada Allah, kan gitu. Dan Muhammad itu engkau hanya mengingatkan saja, nggak usah menyampaikan. Kadang kita ini melebihi Nabi, Pak, melebihi Nabi, sok tahu, dihitung-hitung, gini nih, ini akan terjadinya hari ini sekian. Loh, Nabi aja nggak tahu, gitu ya, apalagi dukun-dukun begitu-gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahwa hari kiamat hanyalah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimul khabir. Ini surat Luqman mengatakan hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Manusia jangankan hari kiamat ya, besok yang terjadi tidak ada yang tahu. Dan manusia tidak ada yang tahu kapan dan di mana akan mati. Apalagi hari kiamat. Semuanya Allah sembunyikan, ya. Fa ilmu sa'ati indallahi jalla wa ala wa la yajuzu li ahadin an yaqula inna sa'ata taqum fi waqti kada wa ya'tabidu ala istisabati wa ala khurafatin wa ala awham kama yaf'aluhu ba'dul mudajjilin wal mutanaddin. Gitu katanya. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal ini 2012. Dulu kan begitu santernya ya. Dan sekian begitu. Mereka bersandar kepada prediksi-prediksi atau pada hurufat-hurufat kebid'ahan atau perhitungan-perhitungan kala dan sebagainya. Nah, ini sudah perbuatan syirik, perbuatan hurufat, ya. Wa ala auham, dan dengan berbagai macam itu aja hal-hal yang tidak jelas, sebagaimana ini sering dilakukan dan diucapkan oleh para pemuja Dajjal, para penganut Dajjal, dan orang-orang yang kobe, sok tahu, sok bisa, sok pintar, wal mutanadin. Mereka sampai menentukan waktunya, tanggal, tahunnya. Itulah orang-orang. Jamaah sekalian, al-mudajjalin ini sekarang menyebar di mana-mana. Mungkin jutaan juga orang penganutnya. Itu adalah kaum-kaum iluminatif. Mereka adalah Tuhannya Dajjal. Dan kebanyakan di kalangan kaum Yahudi dari sekarang itu. Makanya orang-orang Yahudi itu para penganut iluminatif. Ini ya termasuk yang dengan lambang-lambang dan simbol-simbol tertentu. Mereka menunggu Dajjal datang. Gitu. Karena nanti di akhir zaman ini di antara tanda-tanda kiamat kan nanti yang disampaikan Nabi di sini adalah tanda-tandanya saja. Karena Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tandanya ini. Tetapi hari hanya itu tidak ada yang tahu. Nah, di antara para pemuja Dajjal itu followernya itu banyak sekali, itu kaum Yahudi dan kaum perempuan, ya, ibu-ibu, mama, gadis-gadis, paling banyak itu mayoritas. Nanti ketika Dajjal datang, para pengikutnya atau followernya itu kebanyakan ibu-ibu. Nah, sekarang pun begitu. Fahadha minat takallufil ladzi ma anzalallahu bihi sultan, ya. Hadza minat takallufil ladzi ma anzalallahu bihi min sultan wa man yaf'al hadza fahuwa kadzdzab. Ini memang termasuk dari apa yang Allah berikan kepada ini sesuatu yang tidak Allah berikan sedikit pun kekuasaan. Allah tidak berikan peluang untuk orang mengetahui kal kiamat. Ya. Tidak ada sedikit pun orang punya kekuasaan, punya kemampuan itu. Wa man yaf'al hadza fahuwa kadzdzab. Adapun jika ada orang yang mengklaim bahwa dia tahu hari kiamat kapan, itu adalah pembual atau pendusta, ya.
Li'annahu la yumkinu anna Allah yahjubu ilma qiyamah sa'ati wa ya'ti ahadun ya'rifuhu abadan. Karena enggak mungkin Allah menyembunyikan ilmu kapan terjadi kiamat lalu tiba-tiba ada orang yang mengklaim saya tahu, saya dapat wangsit. Bagaimana mungkin? Ya. Oleh Allah disembunyikan, dia mengaku tahu. Ternyata gini. Walaysa minal hikmati an tas'ala an qiyamis sa'at. Tapi juga ini pelajaran. Tidak ada gunanya, tidak ada pelajaran yang berharga bagi orang jika engkau bertanya kapan kiamat. Tidak perlu tanyakan itu. Kenapa malaikat Jibril bertanya? Itu untuk menguji dan untuk menyampaikan pelajaran. Begitu. Kalau sudah begitu nggak usah ditanyakan lagi. Tapi terjadi pasti ada. Balil hikmatu antas ala amma ta'mal. Yang paling berguna itu yang menjadi pelajaran penting adalah apa yang engkau akan perbuat untuk menghadapi kedatangan hari kiamat. Wa kaifa tasta'idu li hadzal yaum? Apa persiapan yang engkau telah lakukan? Investasi apa untuk di akhirat antum? Wakaf apa yang antum sudah sampaikan? Itu. Sudah berdakwahkah dengan ikhlas karena Allah? Sudah diajakkah manusia? Sudahkah amar ma'ruf nahi mungkar? Karena kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar banyak bencana itu. Begitu kan? Di bulan Desember ini paling banyak kita amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di mana-mana berbagai macam kemaksiatannya. Itu aja tugas kita. Hada huwal ladzi laka fihi maslah. Itu yang paling berguna. Tanyakan, sudah punya persiapan apa? Iya. Walihada lamma qala Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya ketika Malak Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis saati, qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kata Rasulullah ketika ditanya kapan hari kiamat, yang ditanya enggak tahu. Termasuk juga yang bertanya itu Malak Jibril tidak tahu. Maka maksudnya apa? Ai ana wa anta sawa. Aku Muhammad dan engkau Jibril tidak tahu. Ya. Kulluna la na'lamu mata qiyamus saati. Setiap kita siapapun tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Fa idza kana Jibril alaihi salam wa huwa sayyidul malaikah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidu walidi Adam la ya'lamani waqta qiyamis saati fa kaifa ya'ti man yad'i hadza fa hadza fihi anna ilma tauqiti qiyamis saati la ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala. Kalau Jibril saja penghulu malaikat, rajanya malaikat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghulunya para nabi, anak Adam, manusia. Ya, Nabi Muhammad itu kan dianggap tuannya, ya, anak Adam. Tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kenapa tiba-tiba ada orang yang mengklaim saya tahu gitu kan. Ini memastikan bahwa hari kiamat itu waktunya hanya Allah yang tahu. Itulah. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya itu tentang hari kiamat wa huwa Muhammad, maksudnya Muhammad bi'alama minas sa'il, lebih tahu dari yang bertanya, wa huwa Jibril. Ai kulluna sawa'un la na'rifu hada wa hada tasdiqul Qur'an fi anna ilma sa'ati illallah. Jelas-jelaslah Al-Qur'an menegaskan hanya Allah yang tahu tentang ilmu saat. Jibril bertanya begitu, kata Rasulullah, tidak tahu kita ini. Ya. Qala akhbirni an amaratiha. Lalu Malak Jibril bertanya atau berkata lagi, kalau begitu akhbirni an amaratiha, maka sampaikan kepadaku wahai Muhammad ai alamatiha. Coba kalau tanda-tandanya. Waktunya memang tidak yang tahu, tapi tanda-tandanya. Al alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis saati mawjudatun. Indikator atau tanda-tanda bahwa kejadian hari kiamat itu sudah dekat. Nah ini. Kalau yang seperti ini, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asratuha. Maka apakah mereka memperhatikan, ya, melihat tentang hari kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba. Maksudnya manusia nanti akan
tahu bahwa hari kiamat datangnya tiba-tiba saja. Tidak ada yang tahu sebelumnya bagaimana atau kapan terjadinya. Tiba-tiba datangnya gitu. Faqad jaa asyratuha, tetapi sungguh kalau tanda-tandanya sudah ada. Jadi ketika manusia itu mengalami hari kiamat, maka sesungguhnya tanda-tandanya sudah disampaikan, ya. Ai alamatuha al-asyrat, maksudnya tanda-tanda bahwa akan ada kejadian hari kiamat sudah dekat, itu asyrat namanya, yakni atau alamat, yakni al-alamatu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Maka mereka melihat bahwa akan datang kepada mereka, ya, an ya'tiyahumullahu fi dhulalin, dalam bentuk zulal. Zulal itu adalah zulal, itu naungan-naungan atau bentuk dari awan. Jadi ada semacam naungan awan gitu ya. Zulal itu dinaungi oleh awan. Wal malaika, dan para malaikat. Jadi waktu qiyamis saati la ya'lamu illallah. Jadi hanya ada tanda-tandanya saja. Kalau harinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Amal alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis saati fahiya katsiratun wa ma'lumatun. Tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat atau dekatnya hari kiamat itu banyak dan sudah banyak yang disampaikan. Jadi sudah dimaklum kalau tandanya. Minha ma huwa kabirun wa minha ma huwa shagir. Ada yang tanda besar, tanda kecil, wa minha mutawassitun. Ada tanda yang menengah, begitu. Wa qad hadatsal katsiru minha wa baqiyal alamatul kibar, dan sudah terjadi tentang tanda-tanda kiamat yang pertengahan, yang sedang, dan yang kecil. Itu tinggallah tanda yang besar. Maksudnya ada kejadian yang dahsyat, yang besar, ini belum terjadi. Tapi kalau yang kecil-kecil dan yang menengah sudah terjadi. Salah satu yang menengah itu adalah kematian sesungguhnya. Kematian. Jadi kalau misalnya apabila manusia mati, maka sudah datang as-sa'ah, hari kiamatnya. Maksudnya dia sudah ada pada fase kan meninggal, mati, kemudian dia ada di alam yang menunggu kejadian hari kiamat, kan gitu. Ada kejadian kecil banyak sekali, ya. Jadi yang kecil yang menengah mah sudah banyak terjadi. Wa baqiya al alamatul kibar. Yang belum, yang tersisa adalah tanda-tanda yang sangat besar. Wa qad allafal ulama'u mu'allafatin katsira, banyak ulama yang telah menyusun kitab-kitab tentang itu. Fi dzikri asyratis saah, tentang tanda-tanda kiamat. Jadi bolehlah jamaah membaca buku-buku itu untuk persiapan. Artinya apa? Untuk persiapan agar kita hati-hati saja. Itu. Tapi kan tidak ada yang tahu waktunya. Hanya persiapannya saja. Wa alamati qiyamis saati, dan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, hada ilmun yudraku minan nusus wal adillah. Harus berdasarkan Quran dan sunnah. Harus ada dalilnya. Jangan asal bicara. Ya, begitu. Qala akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat sudah dekat itu. Falamma kana as-su'alu an alamatiha jaizan ajabahullahu fadzakara alamatain. Ketika pertanyaan itu, ya, tentang tanda-tandanya, maka bolehlah dijawab. Waktunya tidak yang tahu. Kalau ada yang nanya tanda, jawablah, terangkan. Maka Nabi menjawab dengan dua. Di antara yang Nabi sampaikan kan banyak ya. Di sini dua, alamatain. Qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama tandanya apabila seorang hamba saya perempuan melahirkan tuannya. Hadihi wahidatun, ini salah satunya. Wa mana talidal amatu rabbataha ay sayyidataha. Yang dimaksud dengan seorang budak atau seorang
hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya adalah takunul ummu musawwadatan wal bintu sayyidatun laha. Ya, ibunya mungkin adalah yang takunul ummu masudatan wal bintu sayyidatan. Ibunya itu adalah budak, anaknya tuan. Jadi kalau sekarang ada yang menafsirkan begini, ibu jadi pembantu bagi anaknya. Itu bagian lain orang menafsirkan seperti itu. Jadi lamun aya budak geus ngabujangkeun indungna, geus ngajajah indungna, itu juga tanda-tanda kiamat sudah dekat gitu ya katanya, gitu kan. Hadza minal ajaib, ini termasuk dari keanehan. Annal binta takunu sayyidatan li ummaha. Seorang anak perempuan kok jadi tuan bagi ibunya. Ini dunia terbalik. Fama makna hadza, apa artinya? Zakaru maknayain. Ada dua makna. Al-makna al-awwal anna ma'nahu annahu yaksurus tasarri fi akhir zaman wala syakka anna bintal amati takunu khurratan taba'an li abiha fal bintu hurratun wal ummu amatun fatakunu bintu sayyidatan li ummiha. Gini katanya, kalau ada terjadi ada tawanan, ya umpamanya gitu kan, di akhir zaman tuh banyak terjadi perang, kemudian ditawan, kemudian di situ ada seorang ibu, ya ibu itu mungkin dianggap sebagai budak, kemudian mereka dinikahi atau dijadikan oleh seorang laki-laki, kemudian dia melahirkan seorang perempuan. Maka karena bapaknya itu adalah bukan hamba sahaya, ibunya hamba sahaya, kalau dia bercampur lalu melahirkan seorang perempuan, maka anaknya orang yang bebas. Sedangkan ibunya tetap statusnya adalah katanya hamba sahaya. Bisa begitu maknanya. Statusnya karena bapaknya bukan hamba sahaya. Jadi bapaknya orang bebas, ibunya hamba sahaya, menikah, lahirlah anak. Maka anak ini ikut bapaknya karena bapaknya orang bebas. Jadi disebut anaknya adalah tuan bagi ibunya. Itu makna. Al-makna tsani, makna yang kedua, annal murada bidzalika wallahu alam. Yang dimaksud dengan pernyataan bahwa seorang ibu melahirkan tuannya adalah annahu yaksurul uquq fi akhir zaman hatta kana al bintu takunu sayyidatan li ummiha bi an tatakabbaru 'alaiha wa ta'uqquha wa ta'siyaha. Mana yang kedua ini yang lebih mudah untuk kita pahami, apa artinya? Nanti di akhir zaman banyak kedurhakaan, kemaksiatan anak kepada ibunya. Ibu dijadikan bujang, ibu dijadikan asisten rumah tangga, ibu dijadikan sebagai pekerja. Anaknya dengan sombongnya karena dia pejabat, karena dia orang kaya begitu, maka dia akan menjajah ibunya. Inilah makna yang terjadi. Inilah kedurhakaan kepada orang tua, kepada ibu. Ya, dan hari ini katanya kan hari ibu ya, kemarin tanggal 22 Desember itu kan. Apa maknanya? Ya tentu saja maknanya itu adalah bahwa ibu punya anak. Ibu adalah yang melahirkan anaknya. Bahkan seorang anak, siapapun, kita pun seorang anak, harus menghormati, memuliakan dan menjaga ibu. Karena ibu itu adalah sosok manusia yang pertama yang akan bisa membawa anak-anak ke surga. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kan ada yang paling terkenal itu kan dalilnya. Ya karena apa? Peluang-peluang ke surga ada pada ibu. Ibu itu adalah perjuangan 3 fase, apa? Mengandung, melahirkan dan menyusui. Mengandung 9 bulan 10 hari amat sangat capek dan lelah. Wahnan ala wahnin. Fase kedua melahirkan, antara hidup dan mati dia. Makanya kata Rasulullah, jika perempuan muslimah melahirkan, maka kalau dia sampai meninggal, syahidah dia. Syahid, mati syahid. Itulah perjuangan. Ketika mengandung 9 bulan 10 hari, dia itu begitu berat, kemana-mana dibawa. Ada nggak ibu 7 bulan disimpan dulu karena mau ke pasar? Nggak ada, susah. Lama dia, tapi sabar 9 bulan karena dia sayang sama anak yang ada di dalamnya. Ketika dia melahirkan, memang tidak lama melahirkan. Ya, hanya menunggu bukaan-bukaan saja. Tetapi antara hidup dan mati, darah mengalir ke mana-mana gitu, berdarah-darah. Setelah itu apa? 2 tahun pula dia harus mengurus anaknya. Ya,
Jadi sanataini kamilain, 2 tahun sempurna harus menyusui. Wa atimur radha'ah, sempurnakanlah 2 tahun pula. Kalau anaknya ada 8, anaknya ada katakan 2, 4, 6 sampai 9. 9 kali 2 tahun berapa? 18 tahun itu. Istilahnya ibu tuh. Dia enggak merasa rugi, biarin aja nggak apa-apa untuk anaknya begitu. Lalu kemudian anaknya sudah lahir, sudah besar jadi pejabat, jadi orang hebat, jadi menteri, jadi apa? Sombong itu sama ibunya, tidak boleh. Kesombongannya akan membawanya kepada neraka. Tetapi khidmatnya, kemudian tawadunya kepada ibu, itulah penyebab masuk ke surga di situ. Ya, Allah alam. Saking hormatnya kepada orang tua itu, maka ada, ini kan di akhir zaman sekarang sudah terlihat nampak banyak orang yang durhaka karena dia merasa hebat. Orang tuanya cuman petani, orang tuanya cuman pedagang biasa, orang tuanya cuman mungkin pegawai negeri biasa, anaknya pejabat. Waduh, itu petantang-petenteng begitu ya. Nah, inilah akhir zaman. Begitu ya. Bandingkan Nabi Muhammad memuliakan seorang pemuda, bahkan dijadikan sebagai inspirasi. Kata Rasulullah ya gitu kan, nanti kalau kalian ingin melihat, ingin belajar kehidupan, belajar dari seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Oh ya gitu ya, dikirain dia tuh ulama besar, dikirain dia tuh tokoh masyarakat, orang kaya. Maka orang penasaran, siapa sih Uwais? Sampai Nabi menyarankan begitu, dicari kemana. Ternyata jauh, ada di Yaman. Di Yaman, Nabi kan mengisyaratkannya di Madinah beliau. Di Yaman Uwais itu. Siapa dia? Begitu ketemu, pemuda biasa, miskin lagi. Punya kekurangan lagi dia. Apa gitu ya. Tapi kabitaunlah fisik nama. Tapi kenapa dimuliakan Nabi? Karena dia ternyata amaliyahnya juga super aneh gitu kan. Sampai orang-orang itu menganggapnya orang gila. Uwais apa yang dilakukannya? Dalam kisah katanya, rawahu ini kisahnya, Uwais itu beli anak sapi letih kene kecil, digendong, diakot, dibawa ke kandang. Dari kandang digendong lagi, dibawa ke tempat rumput. Gitu aja sehari-hari. Ya orang-orang pasti liar, sapi mah dituntun, berarti dia diakon. Apa? Sampai sapinya gede-gede, atau Uwais juga tambah kuat katanya badannya. Diangkot. Jadi dia itu mungkin dulu tidak ada tempat nge-gymnya, tidak ada tempat fitnessnya. Latihannya ngagak iya ngakon sapi. Kenapa Uwais melakukan itu? Yang orang gila. Ternyata Uwais bertahun-tahun mempersiapkan ini agar kuat menggendong ibunya. Karena ibunya katanya dikisahkan lumpuh dan dia tidak melihat. Dia ingin naik haji juga. Ya udah, kemana-mana digendong Uwais supaya kuat menggendong ibu. Latihan dia ngegendong sapi dulu. Begitulah. Khidmatnya kepada orang tua, sayangnya kepada ibu, kemudian menjaga ibunya. Uwais rela, mau dibilang orang gila. Yang penting badan saya harus kuat untuk menggendong ibunya. Khidmat dia kepada ibunya. Ibunya adalah segala-galanya. Karena dalam pandangan Uwais bahwa ibunya lah yang akan memasukkannya ke surga. Kan begitu. Makanya Rasul ada di dalam sebuah hadis, ragima anfu rajulin, celakalah bagi seseorang yang ibunya masih ada, bapaknya masih ada, tetapi tidak membuatnya masuk surga. Apa maksudnya? Gak berbakti kepada orang tua, durhaka bahkan ke orang tua, atau orang tua yang masih hidup itu tidak dijadikan wasilah dia untuk mendapatkan ridho Allah. Kan ridho Allahi fi ridhol walidain kata Nabi. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Allah ridho itu apabila ibu bapak ridho, terutama ibu. Allah murka tergantung ibu dan bapak murka, terutama ibu. Gitu. Makanya kan ada kejadian yang lucu juga. Ada orang yang karena seorang ibu yang kesel, marah sama anaknya, kalimatnya bagaimana? Iya, saya doakan kamu jadi imam. Ternyata jadi imam Mekah, siapa? Syekh Sudes kan. Lagi kecil dia
bikin kesal ibunya. Tapi seorang ibu ucapannya nggak sembarangan, hati-hati. Itulah seorang ibu ya. Tapi kalau seorang ibu sudah disakiti, hatinya sudah dizalimi, fisiknya dan semuanya. Sekarang banyak orang yang membunuh ibu gara-gara nggak ada sarapan pagi, ibunya dibacok. Wah, apa aja, ibu dibentak-bentak. Sama seorang ibu itu apa? Atau orang tua, termasuk juga sama ayah. Apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangankan membentak, jangankan mengusir, apalagi membunuh. Saja nggak boleh. Itu. Ada orang dipanggil, "Nak, tolong ambilin piring." Orang lagi WA-an. Kehalangan begitu. Ibu manggil-manggil, terus saja jongjon gadget. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya, "Rasul, siapakah orang yang harus kita dahulukan kalau ada yang manggil, kalau ada yang nyuruh?" Ummuka 3 kali ibumu, baru bapamu, kan begitu. 3 kali itu katanya diambil dari 3 fase, karena ibu itu punya perjuangan dan pengorbanan. Fase mengandung, fase melahirkan, dan menyusui. Tapi itu hanya tafsiran kira-kira saja. Nah, itulah akhir zaman itu kalau sudah durhaka anak kepada ibunya, menjadikan ibunya sebagai sosok manusia rendah karena mungkin dia kaya. Bi an tatakabbaru 'alaiha wa ta'uqaha wa maksiyata wa ta'siyaha. Jadi mereka jadi durhaka, jadi maksiat kepada Allah karena sombong kepada ibu. Naudzubillahi min dzalik. Itulah makna hamba melahirkan tuannya. Wallahu alam. Sedikit lagi ya. As-saniyatu, yang kedua, qala, tanda kedua, kan tadi yang tanda pertama kalau sudah terjadi begitu ya. Ini dimanai kedurhakaan. Hari ini sudah banyak orang yang durhaka kepada ibu. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada di keluarga kita, ingatkan selalu gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang durhaka, kemudian memang tidak akan, kiamat masih jauh, bukan begitu juga maknanya. Karena sudah terjadi ya sudah dekat. Kita ini supaya tidak di murka Allah saja. Yang kedua, qala, Nabi bersabda, antarul hufatal uratal alata ri'a asya. Jadi engkau nanti akan melihat orang yang miskin, orang yang telanjang dada, orang yang nggak pakai sendal, jadi nggak pakai sendal, telanjang dada, cuma pakai kolor doang barangkali ya. Miskin pula dia, dan dia menggembala kambing, ngangon gitu ya. Yakni al-badiyah, orang kampung. Hadhihi sifatul badiyah. Badiyah itu orang badui ya, begitu. Khufatun aqdamuhum, enggak pakai sendal. Uratun azzamuhum bimana annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadi'atun aw thiyaban la tasturu jami' abdanihim. Maksudnya dia telanjang, enggak pakai baju secara lengkap. Ya biasanya kalau bahasa kita kalau telanjang itu telanjang dada, karena umumnya kalau celana mah pakai. Ya, sebagaimana ada anak kiai yang selalu pakai celana pendek saja. Gak berani dia kalau gak pakai celana mah. Aduh. Ya. Aw adamil inayati bil malabis. Pokoknya tidak sempurna pakai pakaian lah. Kama huwa dhahirun alal Arab, sebagaimana keumuman di bangsa Arab ini, bangsa Arab nih. Laisa ma'nahu ta'arra, bukan berarti dia telanjang penuh ya begitu ya. Walakin ma'nahu annahum la yalbasuna siyaban jamila. Dia tidak menggunakan pakaian yang wajar. Ya. Mungkin ruwak-rawek, mungkin asal pakai aja gitu kan. Ada yang orang pakai pakaian oblong, baris sobek, tapi sekarang mah yang sobek teh jadi tren ini, disoekan malah. Disoek-sobekin. Nah gitu model. Terbalik ke dunia, terbalik gitu kan. Atau juga maknanya adalah yang dimaksud telanjang itu yaitu walakinna ma'nahu annahum la yalbasuna siyaban jamil, tidak pakai baju yang pantas, yang merenah, yang normal. Tah kalau nggak pakai baju yang normal, nggak pakai baju yang pantas, banyaknya sih kenanya. Sudah banyak kayak nama
perempuan pakai baju nu penting mah asal sakieu we nyangsang. Gereweh gitu kan. Dan lain sebagainya. Aduh, begitu ya. Pendek mungkin gitu kan. Biasanya kan orang pakai baju yang pantas, yang ada harganya, kemudian yang ya normal manusia gimana lah gitu. Begitu. Tapi ini mah enggak. Ya. Ini juga katanya bisa diartikan tidak memakai baju yang pantas, yang bagus saja gitulah. Layaknya manusia itu pantas. Ini kan kita bukan mahalnya tetapi pantasnya begitu ya. Nah, mereka enggak. Qauluhu ria'an syai, yang dimaksud dengan kalimat ria'an syai adalah hadza amaluhum annahum ria'un yar'auna syata wal ibil. Karena memang pekerjaan mereka menggembala unta atau kambing. Wa hadhihi tabi'atul badiyah, inilah karakternya orang lembur. Badiyah kalau di Arab mah orang Badui yang hidup di padang pasir gitu ya. Itu kalau di Arab itu begitu. Ini kan yang digambarkan di daerah Arab ya, sebegitu ya. Enggak nyampe begitu kan. Ya. Orang Darajat itu katanya apa? Kampung tapi dompetnya dolar. Ya. Ya'ishuna ala tarbiyatil mawasi hadhihi tijaratuhum wa ma'isyatum. Memang mereka kehidupannya mungkin jual beli kambing, jual beli itulah dan sebagainya. Itu kebiasaan seperti itu. Wa ya'ishuna fil barari. Wa fi akhir zaman, nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat itu yatahaddaruna wa yaskununa al-hadirata wa yabnuna kanu bil awal yaskununa fil khiyam wa fi buyuti sya'ar wa fi akhir zaman yatatawaluna fil mabani. Kalau dulu mereka tinggalnya di tenda-tenda, di gubuk-gubuk tenda ataupun di padang pasir, kemudian mereka itu tinggalnya juga hanya membangun rumah seadanya saja. Tapi kalau menjelang hari kiamat, akhir zaman, mereka malah membangun tinggi-tinggi bangunan mereka, megah-megah bangunannya. Yabnuna wa yatafakharuna, dan mereka berbangga-bangga fil mabani dengan bangunan itu sendiri. Yatatawaluna itu paluhur-luhur itu. Sudahlah, pokoknya mereka hidup gemerlap begitu. Wa rubbama yabni tawabiqal katsirah al-aliyah wa yunammaquha wa yuzayyanuha wa yuhasna. Atau mereka membangun rumah bertingkat-tingkat sampai ratusan mungkin tingkatannya ya. Tinggi sekali, kemudian mereka itu memperindahnya dan memperbagus dengan sangat megah. Itu yang terjadi. Kalau dulu mah enggak begitu. Wa huwa kana fil asli yaskunu fi baitin sya'ir au khuwaimatan au ma asbaha dzalika fatahawala haluhum. Dulu mereka di tenda, di gubuk atau yang sejenisnya, sekarang berubah total. Jadi berbalik berapa? 185 derajat. Begitu ya. Hadza min alamati saati, ini tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling meninggikan bangunan mereka, paluhur-luhur lah. Kama huwa waqi'un an, ini sebagaimana terjadi faktanya hari ini. Misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembenaran dari apa yang Rasul pernah sabdakan. Fa inna ahlal badiyati sakanul muduna wasaru yatabahawna fil mabani. Ahli orang-orang Badui sekarang tinggal di kota-kota besar dan mereka begitu megah dalam bangunan mereka. Kullu wahidin yuridu an yakuna ahsana minal akhar fi binayati. Masing-masing paluhur-luhur. Saya harus lebih megah. Terus nanti kalau ada yang tinggi lagi. Ada orang yang membangun 50, dia akan 60. 60 dia akan 70 tingkat. Begitu aja. Saking kehidupan mereka begitu sejahtera. Nah, wa madhariha wa irtifaiha fahada min alamati wa min mu'jizati Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara anna syai'in waqa'a kama akhbara alaihi wasallam. Ini nyata apa yang Rasul sebutkan. Nanti orang Badui dulu begitu, sekarang begini, nyata.
hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu. Baru 2 tanda kiamat. Sesungguhnya kalau dibacakan semua hadisnya tanda kiamat banyak sekali. Ya, bisa saja nanti disampaikan dalam bentuk penyampaian. Tentu hadis-hadisnya juga sahih ya. Jadi ini 2 yang disampaikan. Hamba melahirkan tuannya dengan 2 mana yang tadi. Kemudian orang Badui membangun rumah sangat tinggi dan mereka berlomba panas-panas gitu ya. Dan itu memang sudah karakter mereka menjadi seperti itu di akhir zaman. Padahal dulunya orang yang miskin kemudian hanya hidup mengembala kambing. Dan sekarang katanya wallahu alam ini di antara yang dimaksudkan oleh Nabi itu orang-orang melihatnya di seputar Saudi Arabia, di Emirat, di Abu Dhabi, di mana-mana begitu. Bahkan katanya gedung tertinggi di dunia adalah adanya di Abu Dhabi. Wallahu alam. Nanti akan ada lagi di Asia mungkin di mana, tapi nanti pasti akan disalib lagi. Begitulah orang kalau sudah panas ya. Pasti begitu. Itulah manusia, insyaallah wa ta'ala. Ada pepatah mengatakan begini, gunung emas yang dimiliki oleh orang rakus itu tidak akan cukup. Tapi sepiring nasi bagi orang yang bersyukur sudah cukup. Nah, jadi orang begitu ya. Wallahu alam. Demikian saja yang kita baca hari ini. Kita lanjutkan nanti di halaman 86 tentang tanda-tanda hari kiamat. Wallahu alam bishawab. Semoga menjadi perhatian, semoga menjadi ilmu, dan kita menjadi orang yang lebih bertakwa dengan mendapatkan penjelasan ini, lebih takut kepada Allah, lebih menjaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, dan lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dan persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang mengajian geus siap-siap rek ieu rek nyeungeut kembang api